Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Setiawan di Mapel Teknologi Layanan Jaringan. Untuk pertemuan pada hari ini akan saya lanjutkan materinya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita semua berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan bisa bermanfaat untuk orang lain atau orang di sekitar kita. Kembali lagi dengan saya di video pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk hari ini di Mapel Teknologi Layanan Jaringan. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah menganalisis berbagai standar komunikasi data. Langsung saja masuk ke materi. Menganalisis berbagai standar komunikasi data. Bahwasanya untuk komunikasi data itu ada berbagai standar yang harus dipenuhi. Salah satunya yang pertama adalah standar komunikasi data. Kemudian yang kedua standar organisasi komunikasi data. Kemudian OSI layer. Kemudian yang terakhir adalah standar internet. Kita bahas dari standar yang pertama adalah standar komunikasi data. Untuk standar komunikasi data, di sini ada yang namanya protokol, adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Kemudian, protokol perlu juga diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol secara umum digunakan pada komunikasi real time, di mana standar digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya yang kedua adalah standar organisasi komunikasi data. Di sini ada standar organisasi atau 3 standar yang mengatur tentang komunikasi data. Di antaranya yang pertama adalah ISO atau IEC, The International Standard Organization, International Electronical Communication, organisasi standar bidang teknologi informasi. Jadi ISO ini mengatur tentang berbagai standar teknologi informasi yang ada di seluruh dunia. Kemudian ITU atau ITU, International Telecommunication Union, atau badan organisasi khusus PBB yang bertanggung jawab di dalam bidang telekomunikasi. Yang ketiga ada IETF, ini minggu kemarin sudah kita bahas ya, yaitu Internet Engineering Task Force, bertanggung jawab terhadap arsitektur internet dan mengatur standarisasi protokol TCP/IP untuk internet. Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah OSI layer. Pengertian OSI layer atau kepanjangan OSI layer adalah Open System Interconnection atau OSI, adalah
model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar ini tentunya adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat atau dihasilkan memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Di sini terdapat 7 lapisan OSI layar. Di antaranya untuk lapisan yang paling atas dinamakan application layer atau lapisan yang ketujuh. Kemudian lapisan yang keenam ada presentation layer. Kemudian lapisan yang kelima, ini ada session layer. Lapisan yang keempat ada transport layer. Kemudian lapisan yang ketiga network layer. Lapisan yang kedua ada data link layer. Kemudian di lapisan yang paling bawah ada physical layer. Untuk lapisan yang paling atas atau yang disebut application layer berbicara tentang penyedia interface antara protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Maka ini merupakan tugas application layer. Application layer juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI layer dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Kemudian presentation layer bertugas untuk melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi, merupakan tugas dari presentation layer. Kemudian tugas dari session layer apa? Yaitu bertanggung jawab dari session layer mengendalikan sesi koneksi, dialog, dan juga mengolah, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Kemudian tugasnya transport layer, lapisan yang keempat, untuk mengirimkan pesan. Ini kaitannya dengan transportasi ya, atau jalur ya, untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan. Kemudian network, di antara 7 OSI layer yang ada ya, network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP. Nah, ini berarti nanti kalau kalian nyeting IP komputer, hubungannya dengan network layer atau lapisan yang ketiga, atau internet protokol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja ya, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Itu tugas dari network layer. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas dari data link layer. Akan berpotensi atau memproses transmisi data yang sedang berlangsung. Maka inilah menjadi tanggung jawab dari OSI layer. Layanan data link layer ini di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan pada link ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi atau tugas dari physical layer. Ini kaitannya dengan fisik, adalah
lapisan OSI layer yang paling utama. Tanggung jawab OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer, mengirim dan ditunjukkan kepada physical layer penerima. Kemudian yang selanjutnya atau standar yang selanjutnya atau yang terakhir adalah standar internet. Internet Engineering atau Task Force (IETF) merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk mempromosikan internet dan juga menyetujui protokol-protokol yang akan digunakan sebagai standar protokol di internet dan bertanggung jawab dalam teknologi interworking beserta aplikasi-aplikasinya. Ada 4 badan yang bertanggung jawab dalam mengatur atau mengontrol standar protokol yang digunakan di internet. Antara lain yang pertama adalah Internet Sociality atau ISOC ya, adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi serta mempromosikan pertumbuhan internet. Kemudian Internet Architecture Board atau IAB adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi Internet Society. Badan ini bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua standar internet. Kemudian yang ketiga, Internet Engineering Task Force adalah badan yang berorientasi untuk membentuk standar internet. Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok kerja, misalnya aplikasi, routing, dan addressing, keamanan komputer, dan bertugas menghasilkan standar-standar internet. Itu beberapa standar komunikasi yang harus ada pada komunikasi data. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya. Saya ingatkan kembali sebelum kalian melanjutkan ke mapel selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan absensi serta mengerjakan penugasan yang sudah saya sediakan. Untuk pertemuan hari ini mungkin hanya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.